Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro. Presentasi ini akan mengevaluasi strategi pengelolaan sampah di TPA Banjarsari, Kabupaten Bojonegoro, serta menganalisis peran masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami efektivitas strategi dan tantangan yang dihadapi oleh saya sendiri, Ijen Safaat. Latar belakang dan urgensi. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro menghadapi tantangan serius akibat peningkatan aktivitas penduduk. TPA Banjarsari yang beroperasi sejak tahun 2003 dengan luas 4,9 hektar menerima rata-rata 65 ton sampah per hari. Kapasitas diprediksi hanya bertahan hingga 2025 dengan tumpukan sampah mencapai 10 meter. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah ini belum efisien dan berkelanjutan. Sampah pasar tradisional menyumbang 22,04% dari total timbulan sampah dan reduksi optimal dapat mengurangi residu hingga 3.060 kg per hari. Komposisi sampah dan potensi pemanfaatan. Komposisi sampah di TPA Banjarsari didominasi sampah organik 72% hingga anorganik 20%. Proporsi ini membuka peluang besar untuk pengelolaan sampah organik menjadi kompos atau bahan bakar alternatif. Pemanfaatan sampah sebagai refuse derived fuel atau RDF berpotensi mengurangi residu sampah hingga 9,02%. Fokus dan rumusan masalah penelitian. Yang pertama, evaluasi strategi. Menganalisis strategi pengelolaan sampah di TPA Banjarsari termasuk aspek teknis dan kebijakan pemerintah daerah. Yang kedua, tantangan implementasi. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Banjarsari. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Mengetahui sejauh mana partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Memperkaya kajian ilmiah dalam manajemen lingkungan, khususnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan evaluasi kebijakan limbah di tingkat daerah. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi pemerintah daerah masukan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Yang kedua, bagi pengelolaan TPA dasar evaluasi dan perbaikan teknis sistem pengelolaan sampah. Yang ketiga, bagi masyarakat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Yang terakhir, bagi penilaian referensi untuk penelitian lanjutan isu pengelolaan sampah. Dan ini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama dari Mahjur 2024, judulnya Community Engagement Waste Reduce Agricultural Component for Gunung Sewu Geopark Conservation Yogyakarta, Indonesia. Metode studi lapangan, wawancara, analisis kualitatif. Hasilnya penting keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah. Yang kedua, Kubansah 2020 dengan judul The Role of Community Participation in Solid Waste Management in Sub-Sahara Africa, a Study, Orlando S. Johannesburg, South Africa. Metodenya survei, wawancara, analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya, partisipasi masyarakat meningkatkan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, Eli Julianti Hidayatul Mutidah Nur Ahid 2002 dengan judul Perbandingan Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Menjadi Barang Bernilai Ekonomi di PPSD, Gedung Santren Sampurjo, Bojonegoro. Metodenya ABCD, inkulturasi atau metode SD. Hasilnya pemisahan sampah menjadi pupuk, pakan ternak, dan
kerajinan. Yang keempat, Sorul Rahmatul Azizah Mulyani Shalfa Alif dengan judul Pendirian Bank Sampah pada kelompok ibu rumah tangga di Desa Jatitengah, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro. Metodenya observasi, wawancara, pembentukan bank sampah. Hasilnya, bank sampah meningkatkan kesadaran lingkungan dan pendapatan. Dan yang terakhir, Bintang Imania Permatasari Dra Meirinawati MA MAP 2020 dengan judul Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro. Metodenya deskriptif, kualitatif, teori manajemen strategi. Dan hasilnya pemanfaatan gas metana, sampah non-organik, dan sosialisasi bank sampah. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, pemulung aktif. Dalam pemulung aktif memilah dan mengambil sampah bernilai jual di TPA Banjarsari. Yang kedua, inovasi warga. Warga mengolah limbah plastik menjadi paving block ramah lingkungan. Yang ketiga, gas metana. 44 rumah warga menikmati akses gas gratis dari pengelolaan sampah organik. Dan yang terakhir, edukasi DLH. Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro menyelenggarakan outing kelas ke TPA untuk edukasi 3R siswa. Dan yang terakhir, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Deskriptif, kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam. Yang kedua, lokasi penelitian TPA Banjarsari dan lokasi sekitar yang melibatkan masyarakat. Yang ketiga, informan penelitian. Pemerintah daerah, pengelola TPA, masyarakat, dan aktivis lingkungan. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, pengorganisasian data, menyusun data mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, coding, memberikan label atau kode pada potongan data yang relevan dengan fokus penelitian. Yang ketiga, interpretasi data, menganalisis hubungan antara tema dan memahami makna di balik data. Yang terakhir, penyusunan temuan, mengorganisasikan hasil analisis dalam narasi tematik dengan kutipan informan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.